Saudara, apa saja penilaian dalam kritik sejumlah politisi PDI Perjuangan atas kebijakan pemerintah Joko Widodo menangani pandemi COVID-19? Kita bahas bersama Mas Hinton Pasaribu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI Perjuangan. Lalu juga ada Valdo Maldini, staf khusus Menteri Sekretaris Negara Mensesnek. Selamat malam Bapak-Bapak, Bung Valdo, Bung Mas Hinton. Ya, selamat malam Bung Aiman. Iya, Bung Mas Hinton, ada apa nih rupanya? Dekat-dekat dengan Bung Effendi, waktunya maksud saya, juga dengan Mbak Puan, sama-sama mengkritik Pak Jokowi. Kalau Bung Mas Hinton kan kritiknya ke Pak Luhut. Ya, samalah lingkaran dalamnya Pak Jokowi. Ada apa sesungguhnya? Ya, ini nggak ada apa-apa. Ini sebenarnya kritik itu sangat wajar ya. Dan kritikan itu adalah bentuk dukungan dan kebersamaan kami bersama-sama dengan pemerintah. Itu menegaskan bahwa kami konsisten, tegak lurus, mendukung dan bersama pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan termasuk dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Nah tentu ya sebagai kader partai dan juga sebagai wakil rakyat di parlemen DPR RI sana, ya kami juga harus menyuarakan apa yang menjadi suara-suara masyarakat di bawah. Nah, contoh umpama apa yang disampaikan oleh Ketua DPR RI, Mbak Puan. Nah, bagaimana komunikasi pemerintah, ya, antar elemen pemerintah, antar lembaga, kemudian kepada masyarakat itu ya tidak maksimal gitu, apalagi dalam situasi pandemi ini, situasi yang sangat kritis, maka pola koordinasi dan komunikasi itu harus jelas. Nah, apa yang dirasakan oleh masyarakat itulah yang kami suarakan. Umpama kita ambil contoh, bahkan Ketua Umum PBNU Pak Kiai Haji Said Agil menyatakan ya pemerintah ini kenapa kok jalan sendiri gitu. Nah itu kan menegaskan bahwa pola komunikasi pemerintah kepada baik itu kepada masyarakat dan stakeholder lainnya itu sangat-sangat minim, terkesan pemerintah kerja sendiri, jalan sendiri seperti itu. Nah maka persoalan pandemi ini kan persoalan yang kita tidak bisa hadapi dengan hanya tok ya di atas meja, di hadapan laptop dengan kerja-kerja virtual, kemudian kerja-kerja seremoni, formalitas begitu. Itu nggak bisa. Jadi kalau saya tanyakan begini Bung Mas Hinton, atas kinerja jajaran pemerintah untuk menangani COVID, PDI Perjuangan tidak puas? Ya bukan tidak puas, artinya kita harus menggenjot terus nih, pemerintah jangan sampai... Ya belum capai target artinya kan? Ya kita kan bisa melihat... Berarti belum puas? Kenapa kemarin terjadi lonjakan sangat drastis. Nah artinya apa? Disitulah pentingnya melakukan langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jangan sampai juga pemerintah ikut terlena. Ya, dikira... ini COVID udah menurun apa segala macam. Maka proses mitigasi itu untuk menyiapkan seluruh proses-proses penanggulangan nanti. Kita nggak tahu ini pandemi kapan berakhir. Tapi negara harus bisa menyiapkan seluruh infrastrukturnya, seluruh sumber dayanya untuk menyehatkan masyarakat ya dari pandemi ini. Nah maka kalau kita lihat belajar dari kemarin dan kita juga bisa belajar dari negara India umpamanya. Nah, apa yang harus kita siapkan ya? Jangan sampai masyarakat kesulitan mengakses rumah sakit. Jangan sampai masyarakat kesulitan memperoleh vitamin, suplemen dan lain-lain. Jangan sampai masyarakat tidak tervaksin. Nah, maka umpama masyarakat kesulitan mencari oksigen kemarin. Nah, artinya apa? Pemerintah kan sudah harus membuat mitigasi pemetaan ya. Apa yang harus disiapkan. Apalagi situasi saat ini kita nggak bisa. Yes, oke, ada capaian-capaian dari hasil PPKM. Bahwa ada terjadi penurunan. Yes, oke. Tapi kita nggak tahu ini kapan ada lonjakan. Nah, maka tugas pemerintah adalah melakukan mitigasi dan menyiapkan seluruh perangkatnya. Nah, artinya apa? Kita harus menghadirkan negara yang maksimal dalam situasi COVID ini untuk menyelamatkan. Oke, saya ke Bung Valdo. Kalau tadi Mbak Puan bilang soal komunikasi, Bung Mas Hinton bilang soal mitigasi. PPKM yang dipimpin oleh Pak Luhut, itu kemudian ada permasalahan di sana. Kalau Bung Effendi Simbolon mengatakan bahwa tidak tegas Presiden. Apa yang bisa disampaikan di sini, Bung Valdo?
Ya, Ini semua dari terima Pak kasih. ruling party loh, partai pendukung Pak Jokowi, partai pengusung bukan pendukung, mohon maaf, partai pengusung Pak Jokowi yang utama. Bahkan partainya Pak Presiden. Ya, terima kasih Mas Aiman, Bang Masinton, yang senior kami. Jadi memang apa yang kita capai hari ini adalah semuanya juga adalah hasil-hasil dari kritik-kritik gitu. Sebagai partai politik, PDI Perjuangan menjalankan fungsinya, mengkritisi pekerjaan pemerintah. Dan kami harap ini semakin konsisten. Dan karena kami meyakini kebijakan PPKM ini merupakan pilihan yang tepat, karena ini merupakan kerja dari semua pihak dalam mendukung kebijakan tersebut dan sudah memperlihatkan hasil seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Masinton. Memang menurut kami ini kerja semua orang, masyarakat tentunya berkorban besar, pemerintah memilih kebijakan yang tepat gitu. Maka kita mulai melihat hasil sementara. Memang fasilitas kesehatan kita dapat di-recharge, dipersiapkan ulang, dan memiliki kewaspadaan bila ada kemungkinan yang terjadi di depan. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah menjaga dan terima kasih juga untuk para tenaga kesehatan yang sudah berkorban. Kemampuan memahami pandemi COVID-19 dari semua pihak mengalami kemajuan juga sebenarnya karena komitmen pemerintah untuk terus mencari format terbaik adalah kunci dari PPKM ini. Karena PSBB itu kan terdesentralisasi. Kita belajar cepat, harus ada yang top down. Urus wabah mesti ada arahan dari atas. Yang di bawah dukung arahan itu ke atas gitu. Jadi ini buah keberhasilan itu kemarin. Kemarin Gubernur DKI iya ada penurunan betul, tapi kemudian ada juga soal komunikasi, Bung Faldo. Bung Faldo setuju bahwa ada komunikasi yang bermasalah di lingkungan pemerintah untuk penanganan COVID? Ya, begini Mas Aiman, kita perlu melihat penanganan pandemi COVID-19 ini dalam aspek ketatanegaraan. Bahwa memang kita negara yang penuh kepulauan, kita mungkin punya level antara pemerintah di Jawa dan di luar Jawa tidak sama gitu. Bed occupancy ratio yang turun di Jakarta dari 90-an% penuh itu lampu Wisma Atlet sekarang 27,5% gitu. Nah, ada aspek-aspek yang berhasil di sini, perlu direplikasi di luar Jawa, dan itu menggunakan aspek ketatanegaraan. Kita sedang bekerja dalam keorganisasian yang sangat besar, apalagi kita berbicara Indonesia. Apa artinya di situ? Nah, ini yang sedang diperkuat, Mas Aiman. Proses-proses ini, tantangan kita ke depan sedang diperkuat dengan model-model yang terjadi, sehingga kita bisa melihat nantinya target yang diinginkan dicapai oleh pemerintah pada bulan Oktober 2019, yaitu angka replikasinya sampai 0,9. Hari ini kita 1,25. Oke, pertanyaannya begini, kalau seandainya komunikasi ini kita belajar dari hal-hal yang kemarin, untuk hal-hal yang ke depan, tadi disampaikan oleh Bung Masinton, kita nggak tahu ini kapan selesai, apakah akan ada puncak lagi, mudah-mudahan tidak. Tapi kalau ada puncak lagi dan sebagainya di luar negara lain, kita sebelumnya juga mengalami kan di India, di Malaysia, baru kemudian Indonesia. Tapi seolah-olah Indonesia kemudian juga kaget karena komunikasi yang bermasalah. Betulkah seperti itu? Ya, kita kan melihat Mas Aiman, ada banyak kepala daerah yang merasakan manfaat dari PPKM ini. Pak Anies kemarin sudah respon, strateginya ternyata berjalan baik gitu. Komunikasi sudah mulai berjalan baik gitu loh ya. Dari dalam hal ini, memang ini multi stakeholder Mas Aiman, yang tadi juga Bang Masinton juga dari fraksi PDI Perjuangan juga di sana gitu. Kerja multi stakeholder inilah yang kami kira perlu sama-sama kita perkuat gitu. Karena penurunan bed occupancy ratio di Wisma Atlet yang secara drastis terjadi ini juga merupakan kesempatan untuk kita gunakan bersiap untuk tantangan ke depan. Sepakat, belum tentu ini adalah pandemi yang terakhir. Iya, ke Bung Masinton, jadi ini multi stakeholder, dengan kata lain ini kerja kolosal, banyak orangnya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, jadi kalau kurang orang sedikit ya wajar dong Bung Masinton. Iya, makanya karena ini adalah kerja gotong royong, baik media memberitakan, kemudian pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan tenaga-tenaga medis sebagai ujung tombaknya, maka ketika ada masukan, kritikan kepada pemerintah itu nggak perlu ditanggapi secara reaksioner. Saya melihat ada Menko yang sudah ditunjuk mengkoordinasi seluruh wilayah, menggampangkan persoalan. Maksudnya Pak Luhut? Besoknya ada lonjakan. Maksudnya Pak Luhut, Pak Bung Masinton? Ya kalau dikritik, dia balas reaktif gitu ya. Anda nggak mau jawab nih, saya tanya. Maksudnya Pak Luhut? Ngoceh sendiri tanpa solusi. Ya mungkin, ya itu yang disebut Pak Aiman tadi. Jadi kita tidak bisa menghadapi situasi pandemi ini seakan-akan dia merasa paling hebat. Nggak boleh itu.
Jadi pemerintah itu harus mendengar seluruh kritikan, saran, masukan, dengar, nggak perlu ditanggapin secara reaksioner. Seperti itu. Ini reaksioner sekali, tepuk dada, kami sudah begini-begini. Emang lu doang, emang Republik ini. Kan kira-kira begitu Oke. pernyataan masyarakat. Saya harusnya mau break, tapi saya berikan kesempatan dulu untuk Bung Faldo. Nanti deh setelah break ya kita akan kembali apa yang kemudian disampaikan oleh Bung Masinton. Nggak boleh dong paling jagoan sendiri, tepuk dada sendiri. Saya tadi tanyakan Bung Masinton, nggak mau sebut nama, tapi itu yang disebutkan oleh saya. Kita akan kembali saat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. PDIP kritik PPKM pemerintahan Jokowi. Ini bukan hal yang biasa. Setelah 1,5 tahun baru terdengar dan masif ada Ketua DPR Puan Maharani, ada anggota DPR Effendi Simbolon, dan juga Masinton Pasaribu. Saya langsung menuju ke Bung Faldo. Bung Faldo, jadi nggak boleh ada yang jumawa, nggak boleh ada yang tepuk dada. Kurang lebih begitu ya, Bung Masinton? Ya, betul. Jadi harus ngomong. Oke. Jadi penurunan ini kan bukti dari komunikasi sudah berjalan dengan baik. Ya, saya minta Anda untuk menjawab itu dulu. Maksudnya Pak Luhut, saya sebutkan tadi, cuma Bung Masinton nggak mau menyampaikan itu. Ya, sepertinya itu Pak Aiman yang. Silakan Bung Faldo. Ya, makasih. Memang kan kita bisa melihat bahwa penurunan itu adalah bukti dari komunikasi yang sudah berjalan dengan baik. Kalau komunikasi tidak jalan, Bor Wisma Atlet itu tidak mungkin dari angka 95% ke 27,5% dalam 1 bulan. Itu tidak mungkin tercapai. Komunikasi antar pusat dan daerah pun juga sudah mulai berjalan. Bagi kami, teruskan Bang Masinton dan senior-senior di PDI Perjuangan, kritik terus. Kita perlu melakukan yang terbaik dan masukkan yang terbaik yang kita bisa untuk pemerintah. PDI Perjuangan sebagai kritikus yang serius dan total bisa jalankan peran itu. Silahkan bersama partai-partai lainnya, Bang. Ada warga yang bisa berbagi, itulah yang terbaik. Itulah yang mereka bisa lakukan. Yang jelas, pemerintah hadir lewat layanan kesehatan yang baik untuk semua. Vaksinasi kita targetkan di Oktober itu bisa mencapai angka 300 juta dosis. Banyak pekerjaan kita di depan. Bansos juga sama. Kami harap itu bisa diawasi pula pelaksanaannya. Jika ada dari konstituen Bang Masinton nih, Bang, yang belum terima, Bang, silahkan beritahukan, Bang. Bu Menteri kita sangat responsif, Bang Masinton. Oke, saya mau tanya ke Bu Masinton. Bu Masinton, ini jangan-jangan hubungan panas dingin antara PDI Perjuangan dengan Pak Luhut. Boleh nggak saya katakan itu? Enggak ada lah. Kami nggak menyerang siapa-siapa. Tapi ini adalah bentuk dukungan dan kebersamaan kami tegak lurus bersama-sama dengan pemerintah mengatasi persoalan pandemi. Nah, adapun saran, kritikan, masukan ya, itu harus memang diterima oleh pemerintah. Nggak boleh umpama reaktif, menanggapi, membalasnya ininya. Pernyataan pemerintah hari ini menurut saya kerja saja. Jangan menanggapi ya secara reaktif ya apa yang disampaikan apa efeknya? Masyarakat maupun politisi. Apa efeknya? Ya hari ini ya jangan ngoceh sendiri nggak ada solusi, tapi ya harus kerja seperti itu. Kan Bu Faldo bilang tadi dan kita bisa lihat juga ada penurunan. Kalau dibilang nggak ada hasilnya juga nggak juga, Bung Masinton. Oh iya, makanya kan kalau apa yang dicapai oleh pemerintah saat ini, ya ini kan juga buah kerja bersama seperti itu ya, bukan hanya pemerintah tapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Nah kemarin-kemarin ketika umpama Ketua DPR RI menyampaikan, wah ini pemerintah kurang komunikasi, maka disampaikanlah itu kepada pemerintah, gitu. Maka pemerintah memperbaiki pola komunikasinya seperti yang disampaikan Bung Faldo tadi. Nah sehingga ya partisipasi masyarakat seluruh elemen itu bisa digerakkan bersama-sama karena nggak bisa jangan sampai yang seperti disampaikan oleh Pak Kiai Haji Said Akil Ketua Umum PBNU, pemerintah jangan merasa kerja sendiri. Nah pola-pola inilah yang harus dilakukan, pola pemerintah merangkul dan menggerakkan seluruh elemen. Itulah kerja gotong royong tadi dan itu pula lah yang kami inginkan PDI Perjuangan
inginkan ya agar pemerintah mampu bekerja seluruh elemen pemerintah ini merangkul seluruh elemen bangsa dalam mengatasi persoalan pandemi ini. Seperti itu, Bung. Bung Faldo? Iya, Bang Masinton, Pak Luhut ini kan orang Sumatera, Bang. Mungkin sama kayak Sama kayak Bang Masinton. Bersemangat gitu loh. Dan ini Pak Luhut kan opungnya Abang, nggak mungkin tidak mendengarkan Abang gitu. Beliau kan orangnya siap berdialog, kita lihat Pak Luhut. Pasti mendengarkan, dan apa yang beliau kerjakan sampai hari ini sudah memperlihatkan hasil, Bang Masinton. Kalau Ya, saya tanya ke iya. Bung Faldo, PDI Perjuangan sendiri kritik seperti ini karena love and hate relationship antara PDIP dengan Luhut Binsar Panjaitan. Boleh nggak saya katakan itu, Bung Faldo? Anda kan orang politik juga, jadi Anda bisa menilai dong. Ya, saya kira PDI Perjuangan seperti tadi telah melakukan fungsinya dengan baik gitu sebagai partai politik. Makanya kita kan ya bilang tadi itulah fungsi parpol, Bang Haiman gitu loh. Karena walaupun kita ini kan negara separation of power-nya jelas. Tapi ini kan 1,5 tahun, Bung Faldo. Belum pernah seperti ini. Pak Luhut kan peran dominannya baru-baru belakangan ini. Ya, kita tahu ada November 2020, tapi tidak sedominan sekarang karena efeknya juga kasusnya lebih tinggi sekarang. Iya. Dan PDIP baru terdengar juga sekarang setelah 1,5 tahun. Kalau begitu, kalau itu tidak berfungsi, malah kita nanya Mas Aiman, kok nggak ada kritik Bang Masinton, kok tidak ada ini gitu loh. Jadinya itulah fungsi parlemen, Bang Aiman. Ya nggak Bang Masinton? Ya, betul, Bung Faldo. Oke, ke depan konsisten nggak hanya di soal penanganan PPKM, nggak hanya di soal COVID, tapi juga di hal-hal yang lain. Bolehkah saya kemudian bertanya soal itu, Bung Masinton? Apakah akan tetap mengkritik sampai 2024? Ini didengarkan oleh banyak orang loh. Iya, kritikan itu kan bentuk dukungan dan kebersamaan. Artinya bahwa ya mendukung itu bukan berarti kemudian dukung babi buta begitu. Kalau ada yang nggak pas, ya kita sampaikan. Ada solusi yang bisa kita juga selain kritik, ada tawaran-tawaran alternatif sebagai sebuah solusi. Nah, contoh umpama dalam situasi pandemi saat ini, di mana negara juga kesulitan dalam anggaran. Nah, kita juga sampaikan ke Menteri Keuangan supaya melakukan tindakan-tindakan alternatif termasuk dengan melakukan ya moratorium utang luar negeri supaya jangan dibayar dulu dalam beberapa tahun ini karena negara butuh anggaran untuk mengcover kebutuhan mendasar rakyat yaitu kesehatan dan ekonomi masyarakat. Nah, jadi itu kan bagian-bagian dari umpama masukan kami kepada pemerintah. Artinya ketika kami menyampaikan satu kritik itu berdasar dari basic masyarakat, suara masyarakat dari bawah. Berangkat dari situasi yang memang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, suara-suara masyarakat ini kan tidak semua bisa tersampaikan. Maka disitulah fungsi sebagai wakil rakyat, DPR RI menyampaikan suara-suara itu. Luar biasa. Semoga konsisten, Bung Masinton dan juga Bung Faldo. Tadi betul-betul menunggu ya dari siapapun termasuk PDI Perjuangan, partai Pak Presiden sendiri. Kita memang buktinya Abang dan PDI Perjuangan mengkritik, semuanya membaik. Gitu. Jadi kita harap ini tidak berhenti. Jadi lanjutkan Bang Masinton, yang jelas kami fokus ke depan, apa yang sudah ditargetkan, pertumbuhan ekonomi kita membaik. Kalau Abang tidak kritik, kita malah bingung. Jadi ini yang juga kita inginkan, munculnya pemerintahan yang diawasi oleh banyak pihak, pemerintahan yang kredibel. Kita tunggu dan semangat selalu. Oke, baik. Terima kasih Bung Faldo Maldini, staf khusus dari Menteri Sekretaris Negara, dan juga Bung Masinton Pasaribu dari politisi PDI Perjuangan, anggota juga DPR RI. Terima kasih. Salam sehat selalu untuk semua.